Piala Asia 2027 semakin dekat, dan tensi persaingan sudah mulai terasa bahkan sebelum bola pertama ditendang. Turnamen paling bergengsi antar negara Asia ini akan digelar di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Namun sebelum itu, momen krusial akan terjadi dalam drawing resmi yang dijadwalkan berlangsung di Diriyah Salwa Palace, Riyadh, pada 11 April 2026 dan digelar oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Sebanyak 24 negara akan dibagi ke dalam 4 pot, masing-masing berisi 6 tim berdasarkan ranking FIFA terbaru per 1 April 2026. Situasinya, Timnas Indonesia diprediksi hanya akan menempati peringkat 118 dunia meski berpotensi menjuarai FIFA Series Maret 2026. Artinya, skuad Garuda hampir pasti terkunci di pot 4. Jika skenario itu terjadi, Indonesia harus siap menghadapi raksasa Asia dari pot 1, 2, dan 3. Inilah yang membuka peluang besar terbentuknya grup neraka di fase grup Piala Asia 2027. Lawan-lawan kuat dengan pengalaman Piala Dunia, tradisi juara Asia, hingga ranking FIFA tinggi bisa saja berada satu grup dengan Garuda. Lantas, siapa saja 3 negara yang berpotensi membuat Timnas Indonesia masuk grup neraka? Negara mana yang paling dihindari jika melihat kekuatan terkini? Simak ulasan lengkapnya di video kali ini. 1. Jepang. Negara pertama yang berpotensi membuat Timnas Indonesia masuk grup neraka adalah Jepang. Saat ini, Jepang menempati peringkat 19 dunia dan dipastikan menghuni pot 1 bersama tim-tim kuat Asia seperti Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, serta tuan rumah Arab Saudi. Tak bisa dimungkiri, Jepang merupakan salah satu kandidat terkuat juara Piala Asia 2027. Kualitas pemain yang merata, pengalaman tampil di Piala Dunia, serta kedalaman skuad membuat Samurai Biru selalu menjadi ancaman serius bagi tim manapun di Asia. Bagi Indonesia, Jepang jelas bukan lawan yang mudah. Dalam 2 tahun terakhir, Garuda tercatat 3 kali menelan kekalahan telak dari Jepang. Setelah kalah 1-3 di Piala Asia 2023, Indonesia kembali tumbang 0-4 dan bahkan 0-6 pada ajang kualifikasi zona Asia. Rekam jejak ini menjadi bukti betapa lebarnya jarak kualitas kedua tim saat ini. 2. Yordania. Negara kedua yang berpotensi membuat Timnas Indonesia masuk grup neraka adalah Yordania. Tim asal Asia Barat ini menjadi salah satu kontestan Piala Dunia 2026 dan kini menempati peringkat 64 dunia. Pada pembagian pot Piala Asia 2027, Yordania dipastikan berada di pot 2 bersama Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, serta Suriah. Secara ranking FIFA, Qatar memang sedikit lebih unggul dibanding Yordania. Namun jika melihat performa dan kualitas permainan dalam beberapa tahun terakhir, Yordania justru tampil lebih solid dan konsisten. Organisasi permainan yang rapi, transisi cepat, serta kekuatan fisik menjadi ciri khas mereka. Jika Indonesia harus satu grup dengan Yordania, tantangan berat jelas menanti. Kombinasi disiplin taktik dan mental bertanding yang kuat membuat Yordania bisa menjadi ancaman serius di fase grup Piala Asia 2027. 3. Bahrain. Terakhir ada Bahrain yang menghuni pot 3 pada drawing Piala Asia 2027. Bahrain berada satu pot bersama Cina, Palestina, Thailand, Tajikistan, serta Kirgistan. Untuk Thailand dan Tajikistan, keduanya masih berjuang di babak kualifikasi dan diprediksi mampu mengamankan tiket ke putaran final. Secara kekuatan, Bahrain termasuk tim yang cukup stabil di kawasan Asia Barat. Mereka dikenal memiliki permainan disiplin dan pertahanan yang solid. Jika tergabung bersama Jepang dari pot 1 dan Yordania dari pot 2, lalu ditambah Bahrain dari pot 3, maka peluang terbentuknya grup neraka bagi Timnas Indonesia semakin besar. Meski begitu, Indonesia sebenarnya memiliki catatan cukup positif saat menghadapi Bahrain. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Garuda bermain imbang 2-2 di laga tandang dan sukses menang 1-0 saat bermain di kandang. Modal ini bisa menjadi suntikan kepercayaan diri jika kembali dipertemukan di Piala Asia 2027 nanti. Drawing Piala Asia 2027 jelas akan menjadi momen yang sangat menentukan bagi perjalanan Timnas Indonesia di turnamen nanti. Dengan posisi yang hampir pasti berada di pot 4, skuad Garuda memang tidak memiliki banyak ruang untuk berharap pada undian yang ramah. Format kompetisi yang hanya meloloskan juara dan runner-up grup secara otomatis, serta persaingan ketat untuk posisi peringkat 3 terbaik, membuat setiap pertandingan di fase grup akan terasa seperti final. Jika skenario terburuk terjadi dan Indonesia harus satu grup dengan tim sekelas Jepang dari pot 1, Yordania dari pot 2, serta Bahrain dari pot 3,
maka inilah yang pantas disebut sebagai grup neraka. Jepang dengan kualitas pemain kelas dunia dan pengalaman Piala Dunia jelas menjadi favorit utama. Yordania tampil konsisten dan memiliki organisasi permainan yang solid. Sementara Bahrain bukan lawan yang bisa diremehkan, meski Indonesia punya catatan positif atas mereka. Namun di balik potensi grup berat tersebut, selalu ada sisi positif yang bisa dipetik. Menghadapi tim-tim kuat justru bisa menjadi tolok ukur perkembangan sepak bola Indonesia di level Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, Garuda menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari segi mental bertanding, kualitas individu pemain, maupun kedalaman skuad. Hasil-hasil mengejutkan di berbagai ajang telah membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang mudah dipandang sebelah mata. Turnamen seperti Piala Asia bukan hanya soal lolos atau tidaknya ke fase gugur, tetapi juga tentang membangun pengalaman, mental juara, dan konsistensi di level tertinggi. Jika ingin benar-benar naik kelas, Indonesia memang harus siap menghadapi siapapun lawannya. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi kekuatan besar di Asia selain melalui ujian berat dan pertandingan-pertandingan sulit. Selain itu, faktor persiapan juga akan sangat menentukan. Pemusatan latihan yang matang, uji coba berkualitas, serta strategi yang tepat dari tim pelatih akan menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi yang ada. Konsistensi performa di setiap laga grup akan sangat krusial, karena selisih gol dan detail kecil bisa menjadi pembeda dalam persaingan ketat. Pada akhirnya, apakah Indonesia akan benar-benar masuk grup neraka atau justru mendapatkan undian yang lebih bersahabat, semuanya akan terjawab saat drawing resmi digelar. Yang jelas, harapan publik sepak bola tanah air tentu ingin melihat Garuda tampil kompetitif, berani, dan mampu memberikan kejutan. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia siap jika harus satu grup dengan raksasa Asia? Atau justru ini menjadi momentum pembuktian bahwa Garuda sudah layak bersaing di level tertinggi? Tulis pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini untuk update terbaru seputar perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Asia 2027.